Ganilir, Kepala Dinas PMD Kabupaten Ganilir, Camat Sungai Pinang, Kades Sungai Pinang 1, Camat Indralaya Utara, Kades Suat Batok beserta Ketua BPD, Camat Indralaya Selatan, Kepala Desa Tebing Gerinting Utara dan BPD, Kades Lubuk Sakti dan Ketua BPD, Camat Tanjung Raja, Kepala Desa Sri Dalam dan Ketua BPD. Dalam rangka laporan daripada masyarakat yang tidak menerima BLT. Jadi sehubungan dengan itu, seluruh desa yang kami panggil sama kasusnya. Berapa desa Pak, bisa dijelaskan? 1, 2, 3, 4, 5 desa Ganilir yang melapor, yang kami panggil hari ini. Jadi dari 5 desa itu semua permasalahan sama, tidak menerima dana BLT. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari desa masing-masing, itu sudah dapat kita terima penjelasan secara lisan, bahkan data tertulis dengan lengkap, bahkan ada yang siap memaparkan melalui fokus tadi, tapi tidak kita setujui untuk menjelaskan. Dari penjelasan masyarakat yang melapor dengan penjelasan kepala desa, ternyata ada ketidakmengertian dari masyarakat tentang apa itu dana desa, apa itu BST, apa itu PKH, apa itu BPNT, dan apa itu BLT. Jadi penjelasan dari kepala desa, yang berhak menerima BLT itu adalah warga yang tidak menerima bantuan BST, PKH, BPNT, dan dana bantuan sosial lainnya. Itu yang berhak menerima BLT. Setelah diseleksi, maka didapatlah warga yang berhak menerima BLT. Kemudian diseleksi lagi bahwa yang PNS, TNI, Polri, serta perangkat dan juga pensiunan itu juga tidak berhak menerima BLT. Dari data yang kita terima dan penjelasan para kades tadi, rupanya masyarakat yang melapor itu belum paham apa itu BST, apa itu BLT. Karena mereka melaporkan ada yang 2 laki bini katanya dapat, ada yang PNS dapat. Memang benar diakui oleh dari dinas sosial, memang ada masih. Karena itu data BST yang di 2015, yang sekarang masih ada yang menerima. Tapi sudah mulai di verifikasi dan kantor pos sudah menolak bagi yang tidak berhak itu. Jadi dilaporkan katanya ada perangkat yang menerima. Ya, betul. Ternyata begitu kita konfirmasi ke kepala desanya yang bersangkutan, ternyata bukan perangkat. Jadi namanya saja sama, tapi bukan orang itu. Yang seperti di Sri Dalam itu atas nama Nazarudin katanya. Ternyata begitu kita cross check, rupanya bukan Nazarudin Kadus, Nazarudin yang lain. Yang warga tidak tahu bahwa nama si penerima itu Nazarudin. Ketahuan mereka namanya itu Najamuddin, tapi nama aslinya Nazarudin. Jadi miskomunikasi, misinformasi yang kurang jelas diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita perlu penjelasan lagi apa itu BST, apa itu BLT. Namun ada juga dari desa yang dilaporkan katanya bantuan itu dari partai katanya dilaporkan. Jadi begitu kita cross check, ternyata bukan bantuan BLT yang diserahkan itu yang dikatakan mereka itu bantu partai, tapi pada saat perangkat tersebut menerima bantuan dari DPC-nya berupa minuman dan kue-kue di dalam mobilnya, masyarakat nanya itu kan, oh itu bukan bantuan itu dari partai. Jadi diartikanlah bahwa bantuan itu
dikatakannya bahwa itu bantuan partai. Tapi memang benar itu bantuan partai, tapi bukan yang BLT. Jadi itu yang kita dapat hari ini. Yang tadi sudah kita terima kades, kita juga terima warga yang melapor. Kita jelaskan, kita minta data-datanya, ternyata mereka memahami. Ternyata mereka juga salah mengakui bahwa nama yang dilaporkan ternyata perangkat, ternyata begitu proses bukan perangkat. Kemudian yang katanya dia perangkat mengatakan itu bantuan partai, ternyata salah arti, salah bantuan yang diartikan. Jadi minuman yang memang dari partai dianggap masyarakat itu merupakan bantuan pemerintah. Jadi itu. Tapi dari PMB juga dan misal bahwa kuota. Jadi contoh satu desa anggaran itu dana desanya 800-an. Itu mereka harus mengisikan 25% dari dana desa untuk BLT, untuk bantu masyarakat yang terdampak Covid. Nah, 25% itu setelah diseleksi ternyata masyarakat yang menerima itu di luar dari menerima bantuan lain 400 orang, 400 kakak. Tapi kuota dana yang disediakan di dana desa itu cuma cukup untuk 100 orang. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih melanggar aturan. Jadi inilah buah simalakama bagi masyarakat kita juga, bagi perangkat-perangkat desa. Karena dana yang disediakan itu hanya kuotanya 100 orang, sementara yang setelah diseleksi, setelah dikeluarkan dari yang menerima yang lain ternyata ada 400. Berarti mereka harus mengisikan masyarakat yang memang menerima, tapi harus disisihkan lebih kurang 300. Nah, diseleksi Covid ini yang pertama ialah keluarga miskin, kemudian sakit menahun, kronis. Jadi itu yang prioritas. Jadi berjenjang dari yang paling bawah ke atas. Data yang sudah dimasukkan itu final, sudah menerima BLT itu sudah final tanggal 3 bulan Juni, ya 3 bulan Juni itu sudah final. Jadi penerima dana BLT itulah orangnya. Jadi final. Nah, yang tidak menerima tadi untuk sementara belum ada petunjuk. Tidak ada solusi lain. Solusi lain kita sudah koordinasi dengan dinas sosial, itu database ya. Jadi kita akan masukkan ke database dinas sosial. Kalaupun nanti ada bantuan bentuk lain dari pemerintah maupun dari kabupaten, mereka menjadi prioritas. Bukan pemotongan, tapi penjelasan dari ketua PD tadi, di keluarga dia ada yang mendapat karena kuota tadi, keluarga yang lain ini kepingin dapat juga. Nah, disarannya dalam satu rumah itu ya, disarannya kamu tuh karena udah dapat itu bagi yang itu kira-kira. Bukan dalam kata dia kamu harus dipotong dibagi. Nah, tapi pada saat seleksi kata Pak Kades itu tidak pernah mengatakan bahwa kamu dapat bagi, tidak pernah. Jadi pada saat rapat Pak Kadesnya mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan bahwa dapat kamu berbagi. Karena kalau dinyatakan demikian, berikutnya mereka yang dapatnya akan menuntut lagi. Ya. Kalau dikatakan berbagi. Antara kejadian yang ada di Oganilir ini BST dan BLT. Jadi kalau kita lihat mekanisme kepala desa sesungguhnya sudah berjalan di atas koridor. Memang BLT DD dia ada batasan. Jadi contoh saja seperti ini, 1 miliar ke atas dia 30% dana yang harus dikucurkan. Nah ternyata di lapangan antara dana yang tersedia dengan si penerima itu jauh lebih banyak. Nah ini yang menjadi perhatian kita ke depan, mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik.
Ya tapi kan keluhan masyarakat itu terutama yang dari tidak tepat sasaran Pak ini, katanya ada yang menilainya itu Pak, menyikap. Jadi begini, jadi kalau kita melihat BST ini kan dari pusat, jadi datanya yang digunakan data 2015. Tentu, Data pusat juga? ya, tentu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, kami tidak melihat bahwa indikator sesuai tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kan udah dapat lagi tidak sesuai, itu bahasa. Dan kami sudah memantau seluruh kegiatan kades. Sulit rasanya untuk menyalahkan kepala desa. Seluruh mekanisme mereka ikuti. Nah, persoalan di bawah memang berkembang seperti itu. Pak, Memang, bagi yang mungkin nanti itu ranah dinas sosial akan menjawab, karena mungkin verifikasi data. Kita hanya pengawasan, kita hanya melihat apakah ada penyelewengan. Sejauh ini ada Pak temuan penyelewengan? ya Ini belum kita temukan. Belum kita temuan? Nah, mungkin perkembangannya nantilah kita lihat di lapangan lagi. Oke. Nanti karena ini pusat, kami juga akan memberi daerah dengan terkait dengan dinas sosial, mungkin